pagi. Di sini saya Hafiz Maulana, NIM 171401050. Jurusan S1 Ilmu Komputer Rusuh akan mempresentasikan aplikasi Undang-Undang 1945 yang saya ciptakan untuk skripsi yang berjudul Perbandingan Algoritma Click-Buried dan Algoritma Shift-OR dalam pencarian teks di aplikasi Undang-Undang 1945. Di sini ada tampilan awal. Di tampilan awalnya ada kata sambutan selamat datang, lalu di sini juga ada form dan footer. Kemudian ada profil. Di sini ada profil saya, dan di sini teks undang-undang dasar yang akan kita cari teksnya menggunakan algoritma Click-Buried dan algoritma Shift-OR. Untuk teks undang-undang dasar ini didapatkan dari web dpr.go.id berbentuk PDF, lalu saya ubah ke HTML. Ya, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara aplikasi ini bekerja. Pertama kita ke home. Di sini ada form pencarian kata dengan algoritma Click-Buried dan algoritma Shift-OR. Ada form pilih pencarian, ada Click-Buried dan Shift-OR. Lalu cari kata. Di sini ada text box untuk mencari kata. Lalu pada teks di sini ada radio button, dua radio button. Ini Undang-Undang Dasar 1945 yang teks dari web ini, dari page UUD 1945. Lalu ada custom text yang berguna untuk mencari teks selain Undang-Undang Dasar 45 yang akan diisi di teks area yang tersedia. Lalu tombol cari untuk mencari. Langsung kita coba pencariannya. Pertama kita akan mencoba pencarian dengan menggunakan algoritma Click-Buried. Kita akan mencoba mencari kata Indonesia di teks Undang-Undang Dasar 1945, di teks yang ini. Lalu kita coba cari menggunakan algoritma Click-Buried. Apa yang hasilnya? Kata Indonesia ditemukan 42 kali dengan menggunakan algoritma Click-Buried. Waktu eksekusinya itu 0,01013 detik. Dan berikut adalah tampilan dari pencarian yang didapatkan. Untuk kata yang dicari akan muncul tanda kuning sebagai tanda bahwa kata tersebut dicari, dan posisi tanda dicari itu di mana. Ya, di sini ada beberapa tanda kuning. Kita akan coba berbandingkan algoritma Click-Buried tadi dengan algoritma Shift-OR dengan kata yang sama dengan undang-undang teks Undang-Undang 1945. Kita cari. Nah, untuk kata Indonesia pada algoritma Shift-OR, waktu eksekusinya itu 0,00787 detik.
dan ditemukan sama 42 kali. Nah, di sini ada kata yang ditemukan. Terus kita akan coba untuk mencari kata yang mungkin tidak tersedia di Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan mencari kata string. Kita coba algoritma. Atau salah-salah aja. Kita coba cari dengan algoritma Morriclet terlebih dahulu. Nah, ini jika tidak ditemukan maka tampilannya seperti ini. Dan untuk kata acak ini dengan algoritma Morriclet sendiri, waktu eksekusinya 0,01152. Terlihat tidak ada satupun tanda kuning yang ada di teks. Kembali. Itu juga jika kita menggunakan shift OR dengan kata yang sama dan teks yang sama, tetap tidak ditemukan. Menurut waktu eksekusinya berbeda dari algoritma Morriclet. Algoritma shift OR memiliki waktu eksekusi 0,00748 detik dengan kata acak tadi yang tidak ditemukan di teks. Tidak ada tanda. Yang berikut demikian untuk presentasi cara kerja aplikasi tersini. Kemudian kita akan lanjut ke codingan dari aplikasi ini. Kali ini saya akan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dari aplikasi ini, menggunakan XAMPP dan juga PHP. Berikut ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Undang-Undang Dasar 45. Di sini ada untuk penemuannya, di tampilan awalnya ada dua, yaitu untuk search dan result. Untuk search ini adalah formnya. Di form search sendiri akan tampil jika belum ada hasil yang dicari dari index.php tadi. Kemudian result ini adalah tampilan jika pencarian sudah dilakukan. Kemudian kita ke menu profil. Ini menu, kita balik ke menu profil. Di sini ada biodata saya. Itu juga di Undang-Undang Dasar 45.
dari yang dipanggil tadi. Teks yang dipanggil. Kemudian untuk algoritmanya ada dua, algoritma group multiplexed dan algoritma shift OR. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang codingan algoritma group multiplexed. Di codingan kali ini algoritma group multiplexed terbagi atas dua proses, yaitu prepare dan proses search-nya. Di prepare sendiri gunanya untuk mencari pencocokan karakternya terlebih dahulu, dan pada saat pencarian di proses utama itu untuk mencari posisi dari kata yang dicari. Nah, di sini ada KMP next sebagai array. KMP next ini gunanya untuk menampung kata yang akan dicari, yang disesuaikan dengan dari variabel kata. KMP next sama -1, $i adalah pattern yang dari kata yang dicari, dan J itu adalah array yang ditampung, variabel array yang ditampung. Nah, prosesnya itu untuk pencarian array, pencarian kata, pencocokan katanya itu mulai dari while selama i tidak melebihi jumlah dari kata string kata tersebut, maka akan diproses selama j lebih dari -1 dan variabel i, kata dari i tidak sama dengan kata dari j plus 1, maka j sama dengan KMP next j. Lalu nilai i dan j bertambah. Kemudian ada if i sama dengan size kata, or atau kata i tidak sama dengan kata j, maka KMP next i sama dengan j. Jika tidak, KMP next i sama dengan KMP next j. Maka akan didapatkan nilai dari kata dan size katanya berapa. Lanjut ke proses pencarian utama. Di sini KMP next-nya adalah proses dari yang pertama tadi, dari prepare. Position merupakan array, nilai i sama dengan 0, nilai j sama dengan 0. Selama j tidak melebihi kata dari teks, maka akan diproses selama i tidak lebih dari -1 dan kata i tidak sama dengan teks j, maka i sama dengan KMP next i. Baru nilai i dan j terus bertambah, ditambahkan 1. Kemudian jika i lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan jumlah kata, maka position sama dengan j kurang i, dan i sama dengan KMP next i. Proses tersebut akan berjalan selama j tidak melebihi jumlah teks kata. Baru hasilnya adalah posisi yang didapatkan.
mencoba menjelaskan jaringan dari algoritma massive OR. Di sini ada position sebagai array dan variable s sebagai array juga. Di sini ada proses perulangan dari pertemuan dari for i sama dengan 0, baru i sama dengan 256 plus i. Di sini ada variable s sama dengan variable i sama dengan negasi dari 0. Kemudian ada variable lim sama dengan 0, variable i sama dengan 0, variable j sama dengan 1. Variable i kurang dari size kata plus i, baru variable j sama left shift sama dengan 1. Kemudian ada variable s out, variable kata i x sama dengan negasi variable j, variable lim or sama dengan variable j. Di sini ada or itu gunanya untuk mengubah nilai dari kata ini menjadi nilai ASCII, makanya banyak digunakan operator bitwise di codingan ini. Kemudian ada lim sama dengan negasi dari lim right shift sama 1. Kemudian di sini ada proses searchingnya, ada perulangan state sama dengan negasi 0, variable j sama dengan 0. Kemudian variable j kurang dari size text plus variable j. Di sini ada variable state sama dengan variable state left shift 1 or variable s or text variable j. Jika variable state kurang dari lim, variable lim, maka posisi dari kata yang dicari sama dengan variable j. Variable j ini merupakan part terakhir dikurang jumlah kata plus 1, maka akan ditemukan posisinya. Berikut kodian-kodian lainnya. Ini untuk memanggil algoritma, ini untuk pemecahan kode ASCII dan pemanggilan teks. Di sini ada search, ada fungsi-fungsi untuk mencari runtime dan menentukan results-nya. Tools di sini juga ada untuk bagian positions, colorizing-nya untuk menampilkan dan menentukan voice font untuk menentukan apakah kata ditemukan atau tidak. Beberapa JavaScript untuk memanggilnya. Untuk tampilan saya menggunakan Bootstrap. JavaScript juga, masih pakai JavaScript.
uji program saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.